Halo teman-teman, kembali lagi di channel Muhammad Jalani Manjur. Hari ini kita bakal seru-seruan sambil belajar TKA Matematika. Ya, buat simulasi tes kemampuan akademik SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Kita akan bahas soal-soal HOTS yang ternyata gampang sekali kalau tahu triknya. Yuk, kita bongkar bersama. Hari ini kita nggak cuma belajar, tapi juga latihan bareng lewat simulasi TKA, tes kemampuan akademik. Nah, TKA ini penting banget buat melatih logika, pemahaman bacaan, dan kemampuan memecahkan masalah. Tapi tenang, di sini kita bahasnya santai, nggak bikin tegang, dan yang paling penting, kita jujur sama kemampuan kita sendiri. Anggap aja ini kayak main game, ada tantangan, ada strategi, dan ada momen, aha, ketika kita nemu jawabannya. Jadi siapin alat tulis kalian, atur posisi yang nyaman, dan yuk kita mulai pemantapan asesmen ini supaya hasilnya mantap dan benar-benar dari usaha kita sendiri. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita bakal belajar bareng pembahasan TKA, tes kemampuan akademik dengan tampilan mirip banget sama ujian ANBK. Jadi rasanya kayak kita lagi ikut ujian beneran, tapi santai karena sambil belajar. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Yuk, kita mulai petualangan TKA kita hari ini. Soal nomor 1. Hitung hasil dari 120% dikurangi 3 ditambah 2 kali 0,75, ditambah 2 per 3 sama dengan. Pilihan jawabannya adalah A. 11 per 30, B. 49 per 60, C. 31 per 30, D. 98 per 60. Jadi, jawabannya adalah A. 11 per 30. Pembahasan soal nomor 1. 120% dikurangi 3 ditambah 2 kali 0,75 ditambah 2 per 3 sama dengan 120 per 100 dikurangi 3 ditambah 2 kali 75 per 100 ditambah 2 per 3 sama dengan. Dalam kurung, 120 per 100 dibagi 20 per 20 tutup kurung. Dikurang 3, ditambah 2, kali dalam kurung, 75 per 100, dibagi 25 per 25, tutup kurung. Ditambah 2 per 3, sama dengan 6 per 5, dikurangi 3, ditambah 2, kali 3 per 4, ditambah 2 per 3, sama dengan 6 per 5, dikurangi 3, ditambah 6 per 4, ditambah 2 per 3, sama dengan 6 per 5, dikurangi 3, ditambah dalam kurung, 6 per 4, dibagi 2 per 2, tutup kurung, ditambah 2 per 3, sama dengan 6 per 5, dikurangi 3, ditambah 3 per 2, ditambah 2 per 3, sama dengan 36 per 30, dikurangi 90 per 30, ditambah 45 per 30, ditambah 20 per 30, sama dengan 11 per 30. Jadi, jawabannya adalah A.
11/30. Jadi jawabannya adalah A. 11/30. Soal nomor 2. Menjelang tahun ajaran baru, toko buku ABC memberikan diskon 10% untuk semua jenis buku. Diketahui harga buku X adalah 1/2 dari harga buku Y dan harga buku Z adalah 0,75 kali harga buku Y. Apabila harga buku Y adalah Rp24.000, harga buku X ditambah Z setelah dikenakan diskon adalah A. Rp18.000, B. Rp24.000, C. Rp27.000, D. Rp30.000. Jawabannya adalah C. Rp27.000. Pembahasan soal nomor 2. Harga Y sama dengan Rp24.000. Harga X sama dengan 1/2 dikali 24.000 sama dengan 12.000. Harga Z sama dengan 0,75 dikali 24.000 sama dengan 18.000. Total sebelum diskon sama dengan 12.000 ditambah 18.000 sama dengan 30.000. Diskon 10% berarti 90% dikali 30.000 sama dengan 27.000. Jadi, harga buku X ditambah Z setelah dikenakan diskon adalah 27.000. Jadi jawabannya adalah C. Rp27.000. Bacalah teks cerita berikut. Pak Bondan seorang penjual susu kedelai. Suatu hari, Pak Bondan memproduksi susu kedelai sebanyak 9 wadah yang masing-masing berisi 43/4 liter susu kedelai. Seluruh hasil produksi tersebut akan dituangkan ke dalam 47 botol besar dengan isi yang sama banyak dan ke dalam 17 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah botol besar. Soal nomor 3. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang hasil produksi susu kedelai Pak Bondan. Pernyataan A. Pada hari itu, Pak Bondan memproduksi 42/3 liter susu kedelai. Pernyataan B. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57/74 liter. Pernyataan C. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah 969/74 liter. Pernyataan A benar. Pada hari itu, Pak Bondan memproduksi 42/3 liter susu kedelai. Pernyataan B benar. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57/74 liter. Pernyataan C salah. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah 969/74 liter. Pembahasan soal nomor 3. A sama dengan benar. Total produksi sama dengan 9 dikali 4, 3/4 liter sama dengan 9 dikali 19/4 liter sama dengan 171/4 liter. Sama dengan 42, 3/4 liter. B benar. Satuan botol besar sama dengan 47 botol besar ditambah 17 kali 4 botol kecil. Sama dengan 47 ditambah 84. Sama dengan 131. Isi per botol besar sama dengan total isi dibagi jumlah botol besar. Sama dengan 111 dibagi 2. 170, 1/4 dibagi 111/2 sama dengan 342/444 sama dengan 57/74 liter. C sama dengan salah.
Total isi di botol kecil sama dengan 17 dikali 1/2, sama dengan dikali 57/74, sama dengan 17 dikali 57, dibagi 148, sama dengan 969/148. Bukan 969/74 liter. Jadi jawabannya adalah pernyataan A benar. Pada hari itu, Pak Bondan memproduksi 42,3/4 liter susu kedelai. Pernyataan B benar. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57/74 liter. Pernyataan C salah. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah 969/74 liter. Bacalah teks cerita berikut. Emae sedang bermain ular tangga dengan Doni. Bermain ular tangga membutuhkan dadu dan bidak. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran Emae bermain, Emae melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Emae. Soal nomor 4. Pada dadu tersebut, banyak titik yang ada di sisi bawah adalah: apakah A2, B3, C4, atau D5? Jawabannya adalah B. 3. Pembahasan soal nomor 4. Pada dadu standar, jumlah titik sisi berlawanan sama dengan 7. Jika sisi atas sama dengan 4, maka sisi bawah sama dengan 7 dikurang 4, sama dengan 3. Jadi, jawabannya adalah B. 3. Jadi jawabannya adalah B. 3. Bacalah teks cerita berikut. Setiap bulan Ramadan, SD Harapan mengadakan bakti sosial. Mereka membagi sembako yang berisi 3 kg beras, 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing kemasan 5 hektogram, dan 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkus 85 gram. Soal nomor 5. Seberapa berat paket sembako tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Total berat semua isi paket adalah 4.425 gram. B. Berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5. C. 1 kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie. A dan C. Pembahasan soal nomor 5. Beras sama dengan 3 kg. Sama dengan 3.000 gram. Gula pasir sama dengan 5 hektogram dikali 2 bungkus sama dengan 500 gram dikali 2 sama dengan 1.000 gram. Mie instan sama dengan 85 gram dikali 5 bungkus sama dengan 425 gram. Total berat paket sama dengan 3.000 gram ditambah 1.000 gram ditambah 425 gram sama dengan 4.425 gram. Perbandingan berat komponen. Berat mie instan sama dengan 425 gram, lebih besar dari 0,5 gram. Pernyataan tersebut benar. Berat gula pasir 2 bungkus sama dengan 1.000 gram lebih besar dari total mie instan yaitu 425 gram. Pernyataan tersebut benar. Jawaban yang benar adalah A dan C benar. A. Total berat paket 4.425 gram. C. 1 kemasan gula pasir lebih berat dibanding seluruh mie instan. Jadi jawabannya adalah A dan C. Bacalah teks cerita dan diagram batang berikut. SD Harapan baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Bu Anita sedang mendata banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut pada 5 hari pertama sejak diresmikan. Diagram berikut menggambarkan data yang diperoleh Bu Anita. Soal nomor 6.
Deskripsi apakah yang tepat tentang data pada diagram tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan A. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya dari pengunjung pada hari Rabu. Pernyataan B. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Pernyataan C. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Jawabannya adalah pernyataan A benar. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya dari pengunjung pada hari Rabu. Pernyataan B salah. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Pernyataan C benar. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Pembahasan soal nomor 6. Pernyataan A. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya dari pengunjung pada hari Rabu. Arti pernyataan ini, jumlah pengunjung Senin sama persis dengan jumlah pengunjung Rabu. Jika jumlah pengunjung Senin tidak sama dengan Rabu, maka pernyataan B salah. Jika jumlahnya sama, maka A benar. Pernyataan B. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Caranya, jumlahkan semua pengunjung dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jika hasil penjumlahan sama dengan 100A benar. Jika tidak sama dengan 100B salah. Pernyataan C. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Caranya, hitung selisih pengunjung tiap hari dengan hari sebelumnya. Contoh, Senin 15, Selasa 19. Selisihnya 4. Jika semua selisih kurang dari atau sama dengan 5. A benar. Jika ada selisih lebih dari 5. B salah. Jadi jawabannya adalah pernyataan A benar. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya dari pengunjung pada hari Rabu. Pernyataan B salah. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Pernyataan C benar. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Soal nomor 7. Sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah berapa kilometer per jam? A. 45. B. 55. C. 60. D. 75. Jawabannya adalah C. 60. Pembahasan soal nomor 7. Oke, ada mobil jalan sejauh 180 km dalam waktu 3 jam. Nah, kalau ditanya kecepatan rata-rata, rumusnya simpel banget, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi tinggal kita hitung, 180 dibagi 3, hasilnya 60 km per jam. Jadi, jawabannya adalah C60. C. 60. Soal nomor 8. Kelipatan persekutuan terkecil, KPK, dari 12 dan 18 adalah A. 24. B. 30. C. 36. D. 48. Jawabannya adalah C. 36. Pembahasan soal nomor 8. Oke, kita pakai cara faktorisasi prima. 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kalau mau cari KPK, kita ambil pangkat tertinggi dari masing-masing bilangan prima. Dari faktor 2, ambil 2 pangkat 2. Dari faktor 3, ambil 3 pangkat 2. Jadi, KPK sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya, 4 kali 9 sama dengan 36.
Berarti jawabannya adalah C36. C. 36. Soal nomor 9. Faktor persekutuan terbesar, FPB, dari 24 dan 36 adalah A6, B8, C12, D18. Jawabannya adalah C. 12. Pembahasan soal nomor 9. Kalau cari FPB, ingat ya, faktor persekutuan terbesar artinya, ambil faktor yang sama dan paling besar. 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang, ambil pangkat terkecil dari setiap faktor prima. Dari faktor 2, ambil 2 pangkat 2. Dari faktor 3, ambil 3. Jadi FPB-nya sama dengan 4 kali 3, sama dengan 12. Jadi, jawabannya adalah C12. C. 12. Soal nomor 10. Perhatikan ilustrasi bangun ruang gabungan 3 dimensi berupa balok, biru, dan kubus, hijau. Volume totalnya diperoleh dengan menjumlahkan volume balok dan kubus. Soal nomor 10. Sebuah bangun ruang gabungan memiliki volume yang dihitung dari A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. B. Mengalikan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. C. Menghitung rata-rata volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. D. Mengurangi volume bangun ruang yang lebih kecil dari yang lebih besar. Jawabannya adalah A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. Pembahasan soal nomor 10. Kalau ada bangun ruang gabungan, misalnya kubus digabung sama balok, cara nyari volumenya gampang banget. Kita cukup jumlahkan volume tiap bangun. Jadi volume gabungan sama dengan volume kubus ditambah volume balok. Bukan dikali, bukan dirata-rata, apalagi dikurangin. Jadi, jawabannya adalah A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. Soal nomor 11. Perbandingan jumlah kelereng Dedi dan Budi adalah 3:5. Jika jumlah total kelereng mereka adalah 48 butir, manakah dua pernyataan berikut yang benar? A. Jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. B. Jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. C. Selisih kelereng Budi dan Dedi adalah 10 butir. Jawaban yang benar adalah A dan B, benar. A benar, jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. B benar, jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. Pembahasan soal nomor 11. Langkah pertama, tentukan perbandingan total. Perbandingan Dedi banding Budi sama dengan 3:5. Perbandingan total sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Langkah kedua, hitung jumlah kelereng Dedi dan Budi. Jumlah kelereng Dedi sama dengan 3/8 dikali 48 sama, dengan 3 dikali 6 sama dengan 18 butir. Jumlah kelereng Budi sama dengan 5/8 dikali 48 sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 30 butir. Langkah ketiga, cek setiap pernyataan. Pernyataan A, benar, karena jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. Pernyataan B, benar, karena jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. Pernyataan C, salah, karena selisih kelereng Budi dan Dedi sama dengan 30 dikurang 18 sama dengan 12 butir. Jadi, jawaban yang benar adalah A dan B. Jawaban yang benar adalah A dan B, benar. A benar, jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. B benar, jumlah kelereng Budi adalah 30 butir.